akbar kabira walhamdulillahi katsira. Udah ya, itu tambahan, nggak ada dalilnya, nggak ada. Terus sampai lagi, la ilaha illallah wahdah wa nasara abada wa a'azza jundahu. Dari mana ini riwayatnya? Ya, mantan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang seperti ini nggak ada tuntunannya. Cukup kita mengikuti apa yang disampaikan oleh generasi salafus soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. DRS Dilip Saibu alias Ustadz Abu Aslam. Mungkin di benak orang-orang Wahabi, bid'ah itu kalau dikerjakan oleh orang-orang Nahdien, oleh orang-orang Aswaja, tidak ada contoh dari Nabi, maka itu disebut bid'ah. Tapi ketika kelompok mereka, gimana ya? Sunnah fa masyru'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salah seorang Ustadz Wahabi yang bernama DRS Dilip Saibu, Ustadz DRS Dilip Saibu, setelah bermetamorfosis menjadi Wahabi, namanya diganti Ustadz Abu Aslam, kunyahnya Abu Aslam. Aduh, Pak Ustadz ini menjelaskan bahwa takbiran sebagaimana kita dengar di Indonesia itu ya, di hari raya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ila akhirih, ini bid'ah. Bid'ah dalam pemahaman Wahabi adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berarti ibadah itu adalah ibadah mengada-ngada, ibadah yang dibuat-buat, ibadah yang muhdas. Kalau sudah muhdas bid'ah, kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah neraka. Itu konsep bid'ah dari Wahabi. Oke, sebelum saya membahas salah satu fatwa dari ulama Wahabi juga tentang kabira walhamdulillahi katsira sebagaimana diucapkan di Indonesia saat takbiran baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita dengarkan apa yang dilakukan oleh Syekh Arab Saudi terutama di Masjid Nabawi. Masjid yang bergandeng bahkan ya gitulah dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana takbirannya di situ? Apakah kalian berani mengatakan apa yang dikatakan disampaikan oleh syekh-syekh mereka, pimpinan-pimpinan yang membaca takbir di Masjid Nabawi itu sebagai pelaku bid'ah? Karena sudah mengerjakan bid'ah. Kalau Aswaja langsung dituduh. Oke, langsung ini dengarkan bagaimana takbirannya ini. Allahu Akbar. La sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Pak Ustadz Dilip Saibu atau Ustadz Abu Aslam dan seluruh orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi dari kelas A sampai kelas Z, dari kelas TRI sampai kelas PAUS sudah itu, dengarkan itu. Ini dilaksanakan di Masjid Nabawi, Pak. Di Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah Munawwarah ini. Takbiran kabironya itu bahkan di belakang ditambah sholawat karangan sendiri lagi. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sirat takbiran demikian. Beranikah Anda mengatakan bahwa mereka adalah pelaku bid'ah alias ahlil bid'ah? Sudah begitu bid'ahnya dilakukan di Masjid Nabawi dekat dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang mengerjakan bid'ah di Indonesia, mengerjakan dosa di Indonesia, misalnya dosanya hanya sekian,
Tapi kalau dikerjakan di sana, di tanah haram, lebih-lebih di Masjid Nabawi, dekat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilipat gandakan, Pak. Ayo, teriakin mereka sebagai ahli bid'ah. Jangan hanya kami. Sebenarnya gimana sih ketika takbir hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ketika ditambah dengan kabiro itu, yuk sekarang kita bedah fatwanya Syekh Muhammad bin bukan Syekh Muhammad bin Abdullah ya. Al-Imam Ibnu Bas. Ini adalah seorang ulama yang diagung-agungkan juga oleh orang Wahabi dan bahkan ada perayaan nasyid lah begitu, ada dibuatkan nasyid untuk menyanjung keberadaan Al-Imam Ibnu Bas. Oke, ini fatwa beliau ya. Silahkan Pak Dilip Saibu lihat fatwanya Al-Imam Ibnu Bas. Sighatut takbir fil idain, sigat takbir di 2 hari raya. Ya, pertanyaannya lihat di bawah bagaimana sigat takbir di hari raya itu. Nah, sekarang bagaimana jawaban beliau? Nah, bagaimana jawaban beliau? Ternyata jawaban beliau at-takbir, takbir itu Pak, Allahu Akbar, sigatnya ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, au yuthallathu, atau dibaca 3 kali takbirnya itu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa mithluhu juga Pak, termasuk takbiran itu juga bacaan seperti yang Anda protes itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, lihat ini. Kullu hadza, semua takbiran ini, Pak, 3 bentuk yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masyru'un fi Idul Fitri, disyariatkan dibaca di Idul Fitri. Kapan? Ba'da ghurubi syamsi ilal faraghi minal khutbah, dari terbenamnya matahari di malam Id sampai selesainya khutbah. Wa fil adha, kalau di Idul Adha, min duhuli syahri Dzulhijjah, katanya ila nihayati ayyamit tasyrik, dari apa namanya? Masuknya bulan Dzulhijjah sampai selesainya hari tasyrik yang ke-13 itu, yang hari tanggal 13 itu, Pak. Ini adalah pernyataan dari Syekh Muhammad bin terus dari Syekh Ibnu Abbas ya, Pak. Beliau menyatakan masyru'un ini. Sekarang begini. Kira-kira ente, Pak Dilip Saibu atau Pak Abu Aslam, ente itu lebih paham mana tentang syariat ini dari Imam Ibnu Bas ini? Ente atau beliau? Ya. Kalau saya harus memilih, jargonnya orang-orang Wahabi adalah kota suci. 2 kota suci Mekah dan Madinah katanya belum tercemar. Ente pendapatnya yang tercemar. Ternyata orang yang hidupnya di sekitar kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi mengerjakan seperti itu, Pak. Ente yang tercemar mungkin ini dengan teman-teman Wahabi yang ada di Indonesia.